Teruntuk teman-temanku yang melakukan pembajakan terhadap konten-konten Comika tadi, terutama punya saya, baik disengaja ataupun tidak. Teruntuk orang-orang yang mendagangkan bajakan dari konten gua, ini video dibuat khusus untuk lu. Untuk yang lain boleh nonton juga, tapi ini gua bikin videonya untuk orang-orang yang melakukan praktik pembajakan, terutama yang nggak sadar. Karena gua tahu banyak yang nggak tahu yang mereka lakukan itu salah. Gue pernah bikin kan video YouTube sebelumnya yang judulnya Panji membahas pembajakan atau Panji mengenai pembajakan, gue lupa. Gue cerita bahwa pada prinsipnya gua itu melakukan penindakan keras terhadap pembajak untuk melindungi orang-orang yang beli karya gua dan merasa dirugikan oleh orang-orang yang jualan bajakan atau ngebajak gitulah. Orang-orang yang status ekonominya kayak lu, bahkan mungkin lebih rendah dari lu. Tapi mereka berjuang, menabung, bersabar untuk bisa beli gua. Semua laporan pembajakan terhadap konten gua, semua, baik itu yang dilakukan di YouTube ya, ada yang upload bajakan dari konten gua, ataupun yang ngejual di DM gitu, atau di Line, atau dimanapun itu, semua yang lapor ke gua, termasuk yang ngasih bukti-buktinya, screen capture dan segala macamnya, semuanya adalah orang yang beli karya gue. Nah, gue mau ngasih tahu sama lu, gue tuh megang nama lu lengkap. Gue kasih lihat beberapa, gue pegang banyak sekali nama orang-orang yang menjual bajakannya. Jadi banyak orang yang nawarin mau beli Hidup Layak Indonesia Maya nggak 10.000 gitu, mau beli nggak harganya 25.000. Ada yang bilang mau beli, dia nawarin beberapa banyak gitu, mau beli nggak. Itu tuh semua tuh namanya gue pegang dan sedang diproses untuk ditindak secara hukum. Karena gue nggak tahu lu sadar atau enggak, sekarang gue kasih tahu biar lu sadar, yang lu lakukan itu melanggar hukum. Karena gue udah bilang berkali, bahkan ketika lu mau download itu, kan lu kan, karena beberapa diantaranya itu sebenarnya adalah orang yang bertransaksi di Comika tadi waktu gue kemarin ngasih 10 ribuan. Coba lu bayangin, udah gue kasih 10 ribuan supaya lu bisa murah, habis itu dia beli, itu habis itu dia transaksi lagi, dijual lagi, gila. Jadi ketika di download itu ada tulisannya di situ bahwa menyebarluaskan, mengcopy, menggandakan itu dilarang dan melanggar hukum, dan ada instrumen hukumnya. Lu terserah mau setuju atau nggak setuju, atau tahu atau nggak tahu, sengaja atau nggak sengaja, itu nggak ngaruh di mata hukum. Lu ngelakuin itu udah salah. Nah, ada orang yang ngelesnya adalah, tapi kan gue nggak ngejual bang, gue ini patungan. Oke, gue udah bilang berulang-ulang, dan lu bisa lihat tulisan gue di mana-mana. Gue selalu bilang, ini dari gue ya, gue selalu bilang bahwa gue tuh nggak menyarankan lu untuk patungan. Kenapa? Apalagi patungannya secara terbuka sama orang yang nggak dikenal. Kenapa? Karena itu ngebuka karya gue yang lu tahu materinya sensitif ke orang-orang yang lu nggak kenal, dan lu nggak tahu sama orang ini bakal dijadiin apa. 100%. Gue kasih tahu sama lu, 100%. Oh nggak deng, gue anggap 99 deh. 1%-nya soal kucing. 100% kasus yang terjadi sama gue, baik itu ada media cetak ternama yang tersinggung, baik itu soal masyarakat Islam yang tersinggung dengan toa masjid, 99% kasus yang terjadi sama gue itu gara-gara bajakannya. Karena ada banyak konten-konten yang memang tidak gue sediakan secara gratis. Emang enggak. Kenapa? Karena gue tahu akan jadi bahaya. Nah, ketika dibajak, yang gue nggak rilis ini jadi dirilis atau jadi terilis sama orang ini. Dan ketika terilis sama orang ini, akhirnya jadi kasus dan guanya kena. Seperti yang lo tahu, makin kesini materi gue, terutama yang Hidup Layak Indonesia Maya, lo bisa lihat, itu makin bahaya. Jadi ketika lo tak saweran, patungan sama yang lain, gue tuh larang. Karena apa? Karena lo nggak kenal ini orang.
Nah, tapi di luar itu, orang-orang yang bilang, enggak kok bang, gue nggak bajakan, orang gue cuman patungan doang. Masalahnya, gue dapet kalimat dari lu yang bilang, lu mau nggak nih barang? Harganya sekian. Itu udah menjajakan. Termasuk lu yang nyebarin linknya, yang nyebarin filenya. Misalkan lu udah beli, habis itu lu sebarin. Nah, mungkin lu nggak tahu kalau itu adalah termasuk aktivitas pembajakan yang dilanggar hukum. Mungkin lu akan bilang, lah bang, masa gue udah beli, ini udah barang gue, masa gue nggak boleh kasih ke orang? Apa bedanya kalau misalkan gue beli DVD terus gue kasih ke abang gue? Ada bedanya. Bedanya kalau lu beli DVD, ini barang, mana nih? Ini aja deh ya. Nih, ya, di DVD nih. Lu kan beli nih DVD nih. Lu keluarin duit. Barang lu dong. Fix barang lu. Lu kasih abang lu kan. Lu kasih abang lu. Ketika lu kasih barangnya ke abang lu kan megang, lu enggak. Yang mana ketika filenya digital, ketika lu kasih barangnya ke abang lu megang, lu megang. Itu penggandaan. Itu pembajakan. Kalau lu megang barang, satu, barangnya dikasih ke orang, kan lu nggak megang barangnya. Yang terjadi di antara lu dan abang lu cuma satu barang ini aja. Tapi kalau misalnya digital, barangnya lu kasih ke kakak lu megang, itu penggandaan dan itu pembajakan. Dan itulah kenapa nama lu ada di dalam daftar yang lagi dilaporin. Nah, gue mau ngasih tahu sama lu, gue tuh nggak bisa bantu lu dalam hal ini. Gue cuma bisa ngingetin lu kenapa? Karena banyak orang yang nggak tahu. Gue itu bukan direkturnya comika.id. Emang itu bisnis gue naruh duit di situ. Tapi gue nggak melaksanakan bisnisnya hari per hari. Ada direkturnya. Direkturnya punya pengacara. Jadi keputusan bisnis yang dilakukan comika.id itu di luar gue. Kalaupun gue, dan banyak, bang gue nggak tahu bang, mohon maaf bang, gue beneran bang. Terus biasanya semua alasannya adalah karena dia nggak punya uang. Nah gue bilang sama dia, bro, karena lu nggak punya uang, tidak dibenarkan tuh lu untuk melanggar hukum. Ya kan? Kita mengerti keterbatasan lu, tapi kan lu punya pilihan. Apa bang pilihannya? Saya nggak ada uang. Pilihannya adalah nggak beli. Nggak beli dulu sampai uangnya ada. Kalau misalnya bilang, tapi bang gua nggak ada uangnya, gue pengen banget. Ya udah akhirnya gue dagang aja, bajakan ada jual dan segala macam. Ya itu berarti udah melanggar hukum. Nah, lu kan pada banyak yang DM gue, minta tolong sama gue supaya nggak dilaporin. Gue mau ngomong apa? Direktur gue itu dibayar untuk jalanin bisnis itu. Dia melakukan yang terbaik menurut dia. Tentu gue bisa ngasih masukan. Tapi kan gue aja nih, ini tuh duduk bareng dengan direktur dan pemegang saham lain setahun sekali. Kecuali ada kejadian luar biasa yang mengharuskan kita ngumpul lagi. Jadi, gue tuh mau ngingetin lu, kalau lu nggak tahu yang selama ini lu lakukan salah, patungan dengan bilang informasi, mau nggak hidup di Indonesia bayarnya 10.000 gitu. Terus udah gitu lu ngumpulin orang-orang lain supaya nyampe angka itu. Kalau lu nggak tahu, itu tuh udah praktek ilegal. Kalau lu nggak tahu nyebarin file itu masuk dari pembajakan dan itu ilegal, ini gue kasih tahu sekarang supaya nama lu nggak ketangkap. Dan mungkin lu bingung kan gimana caranya dapat datanya. Lu akan kaget betapa sembrononya, betapa cerobohnya orang ketika lagi pengen banget dapat uang. Kan gue kasih lihat tuh, nama-namanya muncul semuanya. Semuanya muncul. Dan ini gue kasih tau sama lo ya, bukan dari tim gue saja, tim gue ada, tapi nyaris semuanya dari orang-orang yang mendukung karya gue, yang ingin juga melindungi gua, dan terutama yang udah berjuang. Lu berargumen lu gak punya uang, ini bisa ngomel nih orang-orang ini. Mereka juga gak punya uang, tapi mereka nabung. Mereka nabung pelan-pelan. Gue udah sampai bosen nunjukin betapa banyaknya orang yang sampai ngumpulin koin di dalam botol. Koin, Allah, koin. Mereka juga gak punya uang, tapi mereka punya sesuatu yang lu gak punya, usaha. Jadi lu nggak bisa gunakan alasan lu nggak punya uang untuk melakukan kejahatan atau melakukan sesuatu yang salah. Ya, kalau lu nggak tahu, sekarang lu tahu. Tapi kalau lu tahu dan lu masih ngelakuinnya, ya lu salah. Dan lu akan masuk namanya dalam daftar-daftar orang yang diajuin. Gue ngeliat daftarnya, gue bilang,
Ya udah terserah lu kalau emang itu yang mau lakuin. Dari sisi gue akan melindungi orang yang berjuang untuk karya gue. Mereka yang minta gue untuk nangkepin lu. Lebih tepatnya mereka yang minta gue melakukan tindakan itu. Jadi setiap kali gue cerita sama direktur gue, ya udah diproses semuanya. Udah dari kemarin sampai dengan seterusnya. Semuanya pada diproses-prosesin. Dan tolong jangan, bang, tolong dong didiskon ini semua justru gara-gara didiskon, Abluy. Gara-gara itu. Lu nggak tahu berapa puluh ribu orang yang udah download itu dengan harga cuma 10 ribuan. Lu nggak tahu nilai dari barang yang udah gue kasih. Nilainya, itu total yang terunduh nih. Ini kan ada nilai aslinya, bukan nilai diskonnya. Nilai aslinya. Segitu banyak yang udah gue serahin. Dengan uangnya nggak ada yang masuk ke gue. Nggak ada yang percaya nih. Nggak masuk ke gue nggak terima uangnya. Sama sekali gak masuk ke rekening gue, karena gue ngelakuin itu, gue murahin untuk membantu lu supaya lu betah di rumah. 4 konten gue yang bernilai sebenarnya gue kasih, giliran gue kasih murah ternyata digituin gue. Makanya harga mahal sebenarnya itu emang untuk menyaring supaya nggak semua orang, nggak sebanyak-banyaknya orang itu jadi bisa punya akses terhadap konten yang gue tahu berbahaya. Dan gue udah kasih waktu cukup lama loh, lama. Ya, dan banyak kan, seperti yang gue bilang udah puluhan ribu yang ngunduh, jadi lu nggak bisa komplain, bang gue belum sempet. Ya, kemarin juga udah banyak bro. Gue tuh ngelakuin itu karena gue berniat baik, tapi seperti yang lu tahu dari video ini ternyata banyak yang tidak. Ya karena mungkin bukan penikmat karya gue ya, bukan Wong Soidan sih nggak akan. Dan ketika gue murahin, gue ngebuka peluang untuk yang bukan penikmat karya gue jadi untuk bisa. Dan dengan itu mungkin mereka jadi kurang ajar gitu. Karena ada orang yang bilang, bang ini sorry bang, ini karena harganya 300 ribu Hiduplah Indonesia Maya, jadi gue ngumpulin uang. Lah orang di dalam daftar yang lu jual juga ada barang-barang yang 10 ribuan. Nah alasan aja. Dan gue tahu di kolom komentar pasti dia bilang mau ketawa aja mesti bayar. Ya enggak juga. Di YouTube gue juga ada yang gratis. Ada. Dan kalau misalkan lu nggak mau yang dari YouTube gue, ya kan ada banyak juga yang gratis, masih banyak. Di TV juga banyak gratis, cuman nggak semuanya kan. Kan gue hidup dari karya. Kan gue membiayai semua ini dari uang gue berkomedi. Karena gue yakin siapapun yang bilang, ya iyalah mau ketawa aja mesti bayar, pasti belum kerja, pasti nggak tahu kerja gitu. Orang kalau udah punya kemampuan dan bagus kemampuannya, lu deh. Kalau lu bagus dalam melakukan sesuatu, lu kan pengen hidup dari sesuatu itu. Kalau lu udah ngerti gagasannya nih, lu ngerti kan kenapa untuk ketawa aja mesti bayar. Karena memang itu profesinya. Makanya ngomong-ngomong itu bocah semuanya, emang anak-anak atau orang yang dewasa tapi masih belum bisa berpenghasilan. Karena siapapun yang bekerja, misalnya nih, bersih-bersih gitu. Kan kita bisa aja bilang, ya iyalah bersih-bersih aja mesti bayar. Diamuk loh sama orang itu. Diamuk loh sama orang itu. Ya elah gini-gini di jalan raya aja minta dibayar. Ya, diamuk lu. Semuanya itu harus lu hargai, semuanya itu kemampuan. Ya jadi sekali lagi, kalau lu nggak tahu, sekarang lu tahu, jadi jangan lu lakuin. Dan untuk semua teman-teman yang selama ini udah ngelapor ke gua dan berniat untuk mencari juga, makanya ini orang-orang yang pada ngebajak nih, ibaratnya tuh lu tuh terkepung sebenarnya ya, bukan oleh gua dan bukan oleh niat gua, karena di mana-mana nih orang pada ngelapor ke gua gitu. Jadi ya untuk yang selama ini pengen bantuin ya, makasih banyak udah ngasih informasinya, udah nge-capture semua informasinya ke gue. Dan gue mohon maaf, gue akan coba untuk lebih tegas lagi sama orang-orang ini, karena gue juga mau itu wujud gue berterima kasih sama lo yang udah berjuang untuk mau beli karya gue. Dan untuk yang tahu itu salah tapi tetap ngelakuin, ya sudah, dinanti saja proses selanjutnya. Makasih banyak dan moga-moga ini ada manfaatnya. Dan gue menutup dengan mengucapkan terima kasih sama semua yang udah menghargai karya gue. Hiduplah Indonesia Maya adalah sebenarnya ya, ketika gue rilis kan banyak yang nanya kenapa lu rilis ya. Karena gue percaya sama lu. Beneran deh. Karena gue percaya sama lu. Karena gue percaya lu yang udah berjuang untuk beli.
akan bertanggung jawab sama barang yang udah lu punya.